Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad ansahali abi warabatni husniha ummi wa arsyadani ustaz wal muallimi ummi wa arsyadani ustaz wal muallimi. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ibdalih. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur hanya kepada Allah Sang Maha Ghafur. Dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah berjanji la'azidannakum, akan ditambah kebarokahan nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga hari ini kita ada di dalam syukur nikmat kepada Allah. Salawat salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya, umat yang dicintainya, dan kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita di dalam satu acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Kita ingin lebih sempurna, tentunya harus banyak mengkaji, harus banyak berada di majelis ilmi, sehingga terus menerus ibarat baterai kita setiap saat dicas, karena nilai keimanan itu kadang di atas dan di bawah. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang ada peringkat tinggi, kadang ada di bawah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah satu di antara dua hal sebagai balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu di antara dua hal. Satu itu adalah balasan Allah di antara dua hal yang kita lakukan. Apa sih yang dilakukan oleh manusia terhebat dan terbesar? Tiada lain adalah nilai-nilai ketakwaan. Orang-orang yang bertakwa, senantiasa mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hadis yang lain dikatakan nilai takwa itu bukan hanya imtisali awamirillahi wajtinabin nawahi, tetapi at-taqwa khauful jalil wal amalu bima fi tanzil wal isti'dad liyaumir rahil. At-taqwa, orang yang bertakwa itu khauful jalil. Khauf itu dia takut, jalil kepada siapa? Kepada keperkasaan Allah Jalla Jalaluh. Karena rasa takutnya inilah kepada Allah, dia takut lantaran dia wal amalu bima fitanzil, lalu dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan, yang diturunkan oleh Allah. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil, sebagai persiapan untuk hari kemudian. Jadi dasarnya dia takut kepada Allah. Apa yang ditakutkan dari Allah? Takut ketika kita nanti mati tidak husnul khatimah. Takut ketika nanti kita di alam barzah mendapatkan lubang-lubang api neraka. Takut dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Khauful jalil. Maka orang-orang yang bertakwa memiliki ciri yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu terjemahan daripada khauful jalil.
alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin dan percaya kepada hal yang gaib. Di antaranya Allah. Allah bisa melihat kita dimanapun, di tempat apapun. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kita bersembunyi di balik tembok yang tebal terbuat dari baja, Allah tetap saja melihat keadaan kita. Jadi dengan dasar itulah orang yang bertakwa itu khauful jalil. Saya melakukan maksiat, kedurhakaan, ya orang lain tidak lihat. Saya bersembunyi di bawah tanah melakukannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Maka ketika kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah dua hal yang tadi itu, yang di dalam tema kita ini. Dua hal ini tidak bisa disatukan kehadirannya oleh manusia. Kalau yang pertama ini adalah hal takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah terjawab. Dua hal itu apa sih? Dua hal itu yang pertama ini adalah khauf, takut. Takutnya sama siapa? Takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia takut kepada Allah, maka dengan otomatis dia akan melaksanakan perintah-perintahnya, dia akan melaksanakan amal soleh, dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berani. Berarti yang kedua, lawan dari takut adalah berani. Berani ini adalah berani meninggalkan perintah Allah, berani melaksanakan maksiat, berani melanggar perintah Allah. Hidupnya terlalu berani di dunia. Nggak apa-apa, nanti juga bisa taubat kepada Allah. Dosa satu kali nggak apa-apa, orang-orang banyak melakukan dosa. Dia terlalu berani. Padahal yang namanya kematian itu kita tidak tahu, disangkanya masih lama kematian itu. Nah, maka dari itu ada orang yang takut, ada orang yang berani. Nah, dua hal ini adalah sesuatu pilihan. Apakah kita penakut, apakah kita takut kepada Allah, apakah kita berani? Dua hal ini. Maka satu hal yang harus dipilih ketika kita hidup di dunia, sehingga Allah nanti akan berikan satu hal di antara dua sesuai dengan tema kita. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dalam acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih di dalam tema kita, dua hal yang satu di antara dua hal sebagai balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu bahwa dua hal itu adalah nilai rasa takut, dan yang kedua berani ataupun aman. Takutnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai aplikasi daripada takwa. At-taqwa khauful jalil, bahwa takwa ini takut kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka diri kita akan terlindungi. Takut kepada Allah. Yang kedua adalah berani ataupun aman. Aman melakukan maksiat, tenang-tenang saja, aman-aman saja. Aman
dia meninggalkan perintah Allah. Allah nggak marah sama kita, biarin aja kita tinggalkan sholat lah, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Dia merasa aman. Nah, dua hal inilah yang tidak bisa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk dilakukan di dunia dan di akhirat. Artinya, jikalau di dunia ini kita menggunakan rasa takut, maka di akhirat nanti kita tidak akan takut lagi. Atau sebaliknya, di dunia ini kita merasa aman melanggar perintah Allah, aman tidak melaksanakan perintah Allah, aman untuk melaksanakan perintah larangan-larangan Allah, berbuat maksiat, berbuat dosa. Ketika di dunianya merasa aman, satu hal ini tidak akan diberikan lagi di alam akhirat. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La ajma' khaufaini wala amnaini. Tidak akan Allah berikan dua rasa takut. Artinya, kalau di dunia dia sudah memiliki rasa takut, di akhirat tidak akan ada lagi rasa takut. La ajma'u khaufaini wala amnaini. Atau sebaliknya, di dunia dia merasa aman, di akhirat dia aman lagi. Tidak ada. Idza akhaftuhu fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Yang jelas, apabila dia di dunia akhaf, dia takut kepada Allah. Dengan takutnya kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan-larangan Allah. Dia takut dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Dia takut tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini dia menjaga. Kenapa Anda sholat? Saya takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Maka walaupun di satu negeri ini mengizinkan kita untuk maaf, dibolehkan minum minuman keras, dibolehkan membuka hijab. Karena kan kadang-kadang ada peraturan satu negara yang dilarang tidak memakai hijab. Dilarang tidak memakai hijab. Siapa yang membuat peraturan? Negara. Padahal Allah sudah membuat peraturan. Minuman keras itu dilarang, haram. Wanita tidak berhijab itu haram, aurat. Allah yang mengeluarkan. Nah, suatu saat larangan pemerintah ini dicabut bahwa boleh perempuan tidak memakai jilbab. Kalau kita takutnya kepada Allah, kita tetap memakai jilbab. Walaupun peraturannya itu membolehkan seorang perempuan tidak memakai jilbab dan terbuka auratnya. Kenapa Anda tidak membuka jilbab Anda? Kenapa Anda tidak minum minuman khamar? Padahal negara membolehkan. Jawaban orang yang takut kepada Allah, inni akhafullah. Saya tidak takut kepada aturan manusia, tapi walaupun aturan manusia membolehkan, saya takut kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza akhaftuhu, ketika dia takut di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat dia akan diamankan oleh Allah. Diamankan dari apa? Diamankan dari siksaan-siksaan Allah, neraka jahanam, ular dan kalajengking, himpitan di alam kubur. Dia tidak akan ditakut-takuti lagi. La ajma'u khaufaini, tidak akan diberikan dua kali, tidak akan dikumpulkan dua kali. Khaufaini, dua rasa takut. Tidak ada orang takut kepada Allah di dunia lalu di akhirat akan ditakut-takuti. Tidak, kata Nabi. Idza akhaftuhu amantuhu yaumal qiyamah. Di mana-mana dia takut di dunianya kepada Allah, di akhirat dia akan aman. Dari mulai alam barzah sudah diperintahkan oleh Allah, ya hambaku naum kanaumul arus, tidurlah hambaku seperti tidurnya seorang pengantin baru di taman surga yang indah, menunggu yaumul ba'as dari Allah. Karena apa? Karena di dunianya dia takut kepada Allah, di akhiratnya tidak diberikan rasa takut. Lalu yang kedua,
Idza amantuhu fid dunya, apabila dia merasa aman di dalam dunia, ketika dia hidup di dunia ini aman saja, hidup bagaikan sekehendak dirinya saja. Dan memang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai manusia, kalau kamu mau hidup sesuka hati kamu, silakan saja, tapi ada batasan, kata Allah, fa innaka mayyitun. Suatu saat kamu akan menjadi mayit, kamu akan dikubur, dan dikubur itu adalah mulai adanya hari pembalasan. Kau di dunia ini selama hidupnya kau berbuat tidak baik, akan kami balas menjadi sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ya, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Kamu cinta dunia silahkan, kata Allah. Fa innaka mufariquh, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dari dunia yang kau cintai, dari harta yang kau cintai, dari jabatan yang kau pertahankan dan kau cintai, dari keluarga kamu akan berpindah. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramallah amal apa saja yang penting itu baik sesuai dengan syariat, fa innaka majziyun bi, maka sesungguhnya amal itu akan diberikan balasan oleh Allah ketika kamu wafat. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih dalam Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini yang tidak akan dirasakan oleh manusia dua-duanya. Satu di antara dua hal sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hadis qudsi, la ajma'u khaufaini wala amnaini. Dua rasa takut dan dua rasa aman. Ketika manusia di dunia ini merasa takut kepada Allah untuk bermaksiat, untuk melanggar perintahnya, untuk tidak melakukan perintahnya, dia takut kepada Allah. Rasa takut di dunia ini tidak akan diberikan sekali lagi. Di mana? Di akhirat. Atau sebaliknya, rasa aman ketika hidup di dunia, aman melakukan maksiat, tenang-tenang saja. Aman meninggalkan perintah Allah, tenang-tenang saja. Ketika di dunianya merasa aman terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat tidak akan diberikan aman lagi. Idza akhaftuhu, di mana-mana takut dia di dunia kepada Allah, amantuhu yaumal qiyamah, di akhiratnya diberikan aman, tentram. Mulai masuk alam barzah, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Sebaliknya, wa idza amannani fid dunya, dia merasa aman di dunia, tidak mungkin oleh Allah diberikan aman dua kali di akhirat. Di akhirat akan ditakut-takuti oleh Allah. Mulai masuk ke alam barzah, dia akan ditanya oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa pemimpinmu, imammu,
maka pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan perilaku dirinya ketika di dunia. Ketika di dunia dia jauh daripada Allah, maka qaribum minasyaiton, dia dekat dengan setan. Beda dengan yang tadi, orang-orang yang ketika di dunia dia merasa takut, dia dirikan sholat Allahu Akbar, kemudian dia selalu berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, dan lain sebagainya. Kemudian dia selalu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia selalu membaca sholawat ketika sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia kenal dengan nabinya. Dan pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang yang takut kepada Allah, itulah pedomannya. Kemudian dia ikuti aturan Allah, kemudian dia ikutin sunnah Rasulullah. Maka ketika di alam barzah ada pertanyaan semacam itu, dia hafal. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Refleks, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah, Allah, Allah. Kenapa? Di dunianya sering menyebut-nyebut nama Allah, di dunianya mengikuti perintah Allah, di dunianya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga refleks. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita sering menyebut Allah, Allahu Akbar. Man nabiyuka, siapa nabimu? Tidak tahu nabinya siapa. Padahal di dunia dia tahu si nabinya, cuma dia tidak melaksanakan itu. Siapa imammu? Al-Quran. Tahu kita imam di dunia Al-Quran. Kalau diberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kita jawab, Tuhan saya Allah, nabi saya Nabi Muhammad, imam saya adalah Al-Quran. Tapi itu kan di dunia. Sedangkan di akhirat itu dijelaskan di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu manusia ditanya, man rabbuka, mulutnya hendak mau menjawab, tapi dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nakhtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci oleh Allah, tidak mampu menjawab. Wa tukallimuna aydihim, yang menjawab adalah tangan. Apa itu tangan? Perbuatannya ketika dia di dunia. Kalau memang di dunia dia kenal dengan Allah, takut kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dia akan refleks jawab Allahu Rabbi. Yang jawab adalah perbuatan, bukan hanya lisan. Lisan hanya bisa berbohong, tapi perbuatan kita. Lalu bagaimana dengan orang yang merasa aman, tidak kenal dengan Allah, tidak menjalankan hukum perintah Allah, tidak menjalankan sunnah Rasulullah, tidak berpedoman kepada Al-Quranul Karim? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Serasa mau menjawab, tapi perbuatan yang dilakukan di dunia itu tidak sinkron dengan perintah Allah, maka tidak akan menjawab Allahu Rabbi. Maka setelah itu, orang-orang yang merasa aman di dunia, tenang-tenang saja meninggalkan perintah Allah, tenang-tenang saja berbuat maksiat, tidak akan, kata Nabi, diberikan aman dua kali. Dia di akhirat akan disiksa, akan dihukum hufratan min hufarin niron, lubang-lubang api neraka dinyalakan oleh Allah di alam barzah. Selanjutnya pun dia akan mendapatkan kesempitan dan kesusahan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diberikan dua. Kita tarik satu kesimpulan, bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang khauful jalil, takut kepada Allah. Sebaliknya berarti orang-orang yang tidak bertakwa, dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perasaan ini Rasulullah bersabda, la ajma'u khaufaini wala amnaini, tidak akan diberikan dua kali dua rasa takut dan dua rasa aman. Ketika di dunianya dia merasa takut kepada Allah, tidak akan diberikan rasa takut lagi. Di mana? Di akhirat. Sebaliknya, ketika dia merasa aman di dunia, aman untuk bermaksiat, aman meninggalkan perintah Allah, aman untuk berdosa, aman untuk menipu orang lain, aman untuk menyusahkan orang lain, maka dia tidak akan diberikan rasa aman lagi di akhirat, akan disiksa oleh Allah. Akhaftuhu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, akan ditakut-takuti oleh Allah. Tidak mungkin
rasa takut di dunia, di akhirat dibalas takut. Tidak mungkin rasa aman di dunia, di akhirat dibalas aman. Rasa takut di dunia akan dibalas aman. Rasa aman di dunia akan dibalas takut. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dua pilihan yang tidak akan kita pilih dua-duanya. Kalau memang kita takwa kepada Allah, takutlah di dunia, sehingga di akhirat akan diberikan rasa aman. Demikianlah kajian kita pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Ustadz Jaka Suara dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.